Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian salaman. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, terlebih dahulu kita menyapa pembawa materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Mas Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Syukran jazakallah Wa iyyakum. atas waktunya yang pada malam hari ini masih menyempatkan mengisi kajian ini. Alangkah baiknya kita buka dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat salaman, tema kita pada malam hari ini cukup menarik, yaitu meniti dakwah dan keluarga. Pas banget nih kayaknya nih buat kita nih yang udah berkeluarga ya, yang berkeluarga nih ya kan. Tapi sebelumnya Al-Fakir juga ingin bertanya nih terkait dengan materi yang tadi saya bacakan. Ya. Penting banget sebenarnya ya ngurusi keluarga, ya kan. Sampai keluarga itu harus benar-benar mengikuti kita sebagai selaku kepala keluarganya dan mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi di satu sisi lain, dakwah juga penting juga dan wajib juga nih Tar. Yang jadi pertanyaan, ya kan? Apakah yang kita dahului keluarga atau dakwah nih Tar? Atau memang berbarengan, seiring sejalan kayak sejoli gitu Tar? Jadi keluarga iya, dakwah iya, ya kan? Kira-kira gimana ya Tar? Menurut Anda, syukur Tar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, dan kita bersyukur dengan berbagai kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Begitu besar dan banyak sekali nikmat yang kita terasa maupun tidak terasa secara langsung. Namun demikian, nikmat terbesar pada kesempatan malam hari ini adalah kenikmatan panjang umur. Oleh karena itu, dengan kenikmatan ini mari kita syukuri dengan cara memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk mentaati Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para pendengar, para jamaah salaman, sebagaimana tadi moderator Pak Dino menyampaikan tentang tema pada kesempatan malam hari ini, yaitu menata dakwah dan keluarga. Ya, ini sesuatu yang tadi dipertanyakan juga. Ini apakah dakwah itu memang sama-sama penting, atau kemudian keluarga hanya diwajibkan untuk suami saja, atau antara dakwah dengan keluarga sama-sama penting dan wajib. Insya Allah pada kesempatan kali ini pemateri akan membacakan sebuah ayat Allah sebagaimana tadi dalam mukadimah telah dibacakan dalam surat Al-Asr, ya, surat yang amat pendek dan insya Allah kita semua hafal karena cuma beberapa ayat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, jamak manusia itu kan itu, dalam kondisi merugi dunia dan akhirat. Ya. Nah, kemudian dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala dengan memuat lanjutan kalimat itu, ayat tersebut, dengan mencantumkan atau menyelipkan harful istisna, pengecualian. Siapa yang dikecualikan dalam ayat tadi adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Wa amilus solihati, dan mereka yang beramal soleh. Baru yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, dalam al-haq, dan dalam kesabaran. Apa artinya? Orang-orang yang dikecualikan, yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang beriman pertama, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga adalah orang-orang yang menunaikan dakwah. Jadi 3 syarat ini, 3 ciri ini, ya, pengecualian bagi orang-orang yang tidak merugi. Oleh karena itu para jamaah salaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau begitu kita tahu bagaimana kita mengurus rumah tangga di dalam keluarga, kita sudah mafhum kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, kan gitu. Suami sebagai qawam di dalam rumah tangga, istri sebagai ummul warabbatul bait, ibu dan pengatur dalam rumah tangga. Jadi masing-masing ada porsinya. Nah, apakah itu saja? Ya. Mengurus rumah tangga saja? Bahkan kemudian sering kita mendengar selentingan atau kemudian ucapan-ucapan yang sebatas pemahaman dia sendiri, kan dakwah itu hanya wajib bagi para ustadz saja. Dakwah itu kewajiban bagi para kiai, para ajengan, para syekh, dan kemudian syaratnya untuk dakwah itu kan harus paham bahasa Arab, hafal hadis, kemudian memahami ayat-ayat Al-Quran. Betul seperti itu. Tetapi apakah kewajiban dakwah menjadi hilang bagi setiap orang karenanya? Tidak. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban saum di bulan Ramadan, kewajiban haji, itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kewajiban itu merupakan hukum yang ditetapkan Allah adalah fardu. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita boleh simpulkan dari pertanyaan Pak Dino tadi, jadi sesungguhnya mana yang harus didahulukan? Mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mendidik keluarga, atau kemudian dakwah?
Nah, kalau melihat kewajiban di dalam hukum dakwah ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan dakwah. Bahkan kemudian dalam kondisi faktual di tengah-tengah kehidupan kita, orang mempelajari tentang al-Islam itu sebatas ketika orang tersebut atau ketika kita dulu sebelum menikah gitu ya. Tapi setelah menikah dengan alasan sibuk, pekerjaan lembur ya, sering pergi pagi pulang malam, maka kapan dakwahnya gitu kan? Dikira dakwah itu adalah merupakan satu yang harus dikondisikan, harus ada jamaahnya, kumpul dulu. Kan tidak begitu. Mari kita sama-sama pahami tentang ini, bahwa hikmatu tasyri', diwajibkannya kita mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, supaya kemudian kita menunaikan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sebagai sebuah kewajiban, ya, untuk menjaga keluarga supaya tidak masuk neraka. Dan salah satu kewajiban yang tidak bisa dihindarkan, ya, sampai kapanpun, sebagaimana wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya mencari ilmu, wajibnya menutup aurat, yaitu kewajiban dakwah. Maka ketika kita memahami bahwa dakwah ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, maka apa yang harus kita persiapkan? Bukan hanya kemudian kita memberikan pendidikan pelajaran kepada anak, bagaimana pandai berbahasa Inggris dalam konteks untuk meraih nilai yang baik, tapi bagaimana kemudian kita menyegerakan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita juga mampu, ya, untuk berbahasa Arab misalnya. Karena alasannya bisa jadi pemahaman orang, oh iya, menyampaikan dakwah itu Pak Dino ya, hanya wajib bagi orang-orang yang mampu berbahasa Arab saja, gitu kan. Atau kemudian menyampaikan dakwah itu adalah untuk para penghafal Al-Quran saja, atau bagi orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tapi sementara dirinya, karena kewajiban ini adalah kewajiban setiap individu, berarti sebagaimana kemudian satu kaidah, ya, kewajiban itu bisa ditunaikan, maka kemudian hal-hal yang mendorong supaya kewajiban itu bisa ditunaikan, persiapannya juga kemudian merupakan kewajiban bagi kita, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan, karena apalagi kemudian kita kaitkan dengan kewajiban yang lain, kewajiban mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka kemudian bagaimana kita sebagai seorang individu muslim supaya bisa dan mampu untuk menyampaikan satu ayat saja kepada orang lain supaya kita terbebas dari kewajiban pada saat ini, maka kita harus mempelajari ayat tersebut sebelum disampaikan, kan gitu Pak Dino ya. Nah, oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang lain tidak membatasi, bahkan kemudian menutupi atau menjadi selesai, ya, menjadi terbebas dari kewajiban karena sudah ada yang menunaikannya atau melaksanakannya, sementara kemudian kewajiban dakwah adalah kewajiban individu. Nah, oleh karena itu menjadi paham bagi kita saat ini, maka betapa pentingnya, ya, kita mempersiapkan diri, mengilmui diri, ya, supaya kemudian apa yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan tuntunan dan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ya, sampaikanlah oleh kamu sekalian walaupun satu ayat, kan gitu. Ini berarti sesuatu yang sangat penting baginda Rasul sampaikan. Jadi kewajiban yang kita tunaikan semuanya adalah beroleh pahala di sisi Allah. Apalagi ini sebuah kewajiban. Jadi kewajiban sebelum ditunaikan, maka tidak ada satu hal yang kemudian ya sudah, karena kewajiban ini tidak bisa ditunaikan dengan alasan sendiri, maka bukan berarti terbebas dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita melihat tadi dalam surat Al-Asr Pak Dino ya, bahwa orang-orang merugi itu ya keseluruhan manusia ya. Manusia seluruhnya dalam kondisi hakikatnya merugi, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketiga hal ini. Yang pertama ada dia beriman kepada Allah, akidahnya sudah benar. Yang kedua amal soleh, amal perbuatan aktivitas yang dilandasi dengan keimanan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan dakwah. Ketiga ini merupakan syarat. Jadi kalau salah satu tidak ada, bisa jadi dia termasuk golongan orang-orang yang merugi pula. Imannya ada, amal soleh tetapi tidak menunaikan dakwah. Nah, baik ke para jamaah salaman, ini barangkali yang bisa kita renungi sementara dengan waktu yang ada ini. Mari kita buka mata hati kita, buka pemahaman kita, supaya kemudian kita selama ini yang masih memahami bahwa dakwah itu kewajiban bagi orang lain, sementara ternyata ya, Imam Syafi'i menetapkan bahwa andaikan ayat ini cukup diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, maka cukuplah ayat ini untuk kehidupan umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Karena dalam surat ini mencakup keseluruhan, imannya iya, amal solehnya iya, dan kemudian terakhir adalah dakwah. Nah, ketika kemudian kita memahami tentang hal ini, maka mari kita ubah mindset kita, mari kita persiapkan diri kita, mari kita ilmui diri kita dengan wawasan-wawasan yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagai mukadimah dalam acara kajian kita malam ini cukup saya menyampaikan hal demikian. Mudah-mudahan menjadi renungan dan bermanfaat bagi kita, dan kami persilakan kepada Pak Dino untuk melanjutkan acara ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Amir atas pemaparannya, cukup gamblang ya dan gampang disimak gitu kayaknya. Ya, terkait materi ini memang benar-benar jelas apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amir. Baik, untuk selanjutnya kami perkenalkan bagi para jamaah salaman untuk menanyakan terkait dengan materi yang tadi disampaikan Ustaz Amir atau yang memang ada di atas. Tafadhol, silakan, monggo bagi yang mau bertanya.